مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wal dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر
limpaan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Raja tunggal di alam semesta, tunggal dan abadi kekuasaannya, tunggal dan abadi menguasai setiap ruh dan jiwa, tunggal dan abadi menciptakan setiap jasad hamba-hambanya, dan tiada satupun dari wajah hambanya yang sama dan serupa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam semesta sebagai seruan bagi keturunan Adam untuk mengenalkan zatnya yang maha luhur, untuk mengundang jiwa dan hamba-hambanya agar mengenal siapa yang menciptakan langit dan bumi, agar mereka mengetahui betapa indah dan agungnya Allah, mengundang ruh dan sanubari mereka untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, hingga datanglah undangan-undangan ilahi dengan kebangkitan utusan ilahi yang paling dicintai Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi, pemimpin, pembawa kemuliaan, pemimpin, pembawa Al-Quran, pembawa kebahagiaan, pembawa tuntunan-tuntunan suci yang menuntun manusia dari kegelapan dosa dan kemurkaan Allah menuju cahaya pengampunan dan kasih sayang Allah yang kekal. Demikianlah kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampailah kita di malam hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan membawa dosa-dosa dan kesalahan. Dosa-dosa kita selalu mengikuti kita siang dan malam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh kedatangan sang Nabi pembawa rahmah adalah menuntun kita kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, bimbingan yang paling sempurna yang dengan itu membuka rahasia kedermawanan ilahi, membuka rahasia keluasan kebahagiaan yang milik Allah yang maha mampu merubah kejadian dan keadaan, yang maha berkuasa dalam setiap tempat dan keadaan. Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ingin saya sampaikan sedikit. Ketika salah seorang saudara kita mengadakan satu tes percobaan, ia menaruhkan 2 buah gelas yang diisi dengan nasi yang sudah matang. Yang satu ditutup, taruh di tempat terpisah, diucapkan padanya ucapan yang baik-baik, kasih sayang, terima kasih, dan lain sebagainya dari ucapan yang baik. Yang satu lagi diisi nasi yang sama, ditutup dan ditaruhkan di tempat yang terpisah, dan diucapkan padanya caci maki, ucapan-ucapan buruk, umpatan cacian. Maka dilihat setelah 1 minggu, terlihatlah gelas toples botol yang berisi nasi yang diucapkan padanya kalimat-kalimat indah tetap pada posisinya, tidak berubah. Tapi yang dicaci maki dan diumpat berubah menjadi hitam, sebagian membusuk dan basi, sangat busuk baunya. Demikian percobaan yang bisa kalian coba di rumah kalian masing-masing. Disinilah kita memahami
bahwa ucapan-ucapan dan emosi dan reaksi jiwa keturunan Adam mempengaruhi alam semesta. Hal ini telah ditemukan sebelumnya oleh Profesor Masaru Emoto pada air. Telah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang percobaan itu bisa diuji oleh siapapun. Betapa benda-benda mati itu berubah menjadi lebih buruk dengan ucapan, umpatan dan caci maki dan dosa tentunya. Sedangkan ucapan-ucapan baik malah justru mengawetkan nasi tersebut hingga bertahan seminggu belum berubah warnanya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika salah seorang istri sang Nabi terlepas ucapannya menghina seorang wanita dengan mengatakan dia itu pendek, maka berkata Rasul, ucapanmu itu, umpatanmu yang kau tidak sadari itu, jika ditaruhkan di lautan akan berubah lautan itu warnanya, berubah menjadi air yang busuk dan menjijikkan. Satu ucapan umpatan keturunan alam. Kita berkata barangkali hal itu hanya tahdzir, hanya peringatan, ternyata benar. Umpatan dan cacian merubah benda-benda menjadi lebih buruk dan lebih busuk dan menjijikkan, menunjukkan perbuatan keturunan Adam sebagai khalifah berpengaruh di alam semesta. Demikian hadirin hadirat, bagaimana dengan jiwa kita, makanan kita, dan rumah kita, dan harta kita, dan rumah tangga keluarga kita yang dipenuhi dengan dosa-dosa ini? Bagaimana dengan rumah kita yang sepi dari kalimatullah, sepi dari Al-Quranul Karim? Rumah-rumah kita terus senang diperdengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah. Ketika ia mencari ketenangan, ia cari wajah-wajah orang yang tidak pernah sujud pada Allah. Ia melihatnya dan jiwanya tenang. Jika ia dalam keadaan sumpah dan gundah, dicari suara orang-orang yang tidak pernah menyembah Allah. Dengan itu ia mencari ketenangan. Bukankah ini merupakan satu hal yang membuat kita semakin terpuruk dalam kesialan, kesulitan, kegundahan, permasalahan? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah jelas benda-benda ini berubah dengan dosa-dosa keturunan Adam dan juga dengan pahala amal ibadah mereka. Maka kita mesti memahami untuk semakin merujuk diri kita, memperindah diri kita dengan tuntunan manusia yang membawa seindah-indah tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana munajat-munajat yang keluar dari sanubari beliau, muncul dari bibir beliau, menuntun keturunan Adam kepada kedekatan kehadirat ilahi, menuntun mereka kepada puncak kemuliaan. Santailah kita di malam hari ini kepada Sayyidul Istighfar, raja dari semua istighfar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ucapan-ucapan yang dipenuhi asmara dan cinta kepada Allah. Ucapan-ucapan indah yang membuka rahasia kebahagiaan yang kekal. Allahumma anta Rabbi. Rabbi, apa artinya Rabb? Mempunyai tiga makna artinya Rabb. Malik, yaitu raja, Malik, dan yang memiliki. Yang ketiga adalah Rabb, itu yang mengasuh, yang mengasuh semua hambanya, yang mengasuh mereka dari sejak mereka di alam rahim hingga mereka wafat. Allah yang mengasuhnya dengan alam semesta. Maka ketika kita memanggil Allahumma anta Rabbi, hai Allah, Engkaulah yang memiliki
memang tidak ada manusia yang memiliki dirinya sendiri, karena dia tidak pernah membeli dirinya sendiri dari siapapun, tidak pernah pula bisa menciptakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri pun milik Allah. Orang yang memahami kelembutan dan keindahan Allah semakin gembira jika teringat ini. Ternyata diriku ini milikmu, wahai yang maha pengampun. Ternyata diriku ini adalah milikmu, wahai yang maha dermawan, wahai yang maha berkasih sayang. Berarti aku ini dekat, dan kau telah mengenalkan namamu Al-Karim, yang maha dekat. Allahumma anta rabbi, wahai yang memilikiku. Wahai Allah, Engkaulah yang memiliki aku, Kaulah yang memelihara aku. Khalaqtani, Kaulah yang menciptakan aku. Kita renungkan ini kalimat-kalimat, akan mengalir air mata kerinduan terhadap indahnya dan kasih sayang Allah kepada. Apa indahnya hubungan kita dengan Allah. Anta Rabbi, khalaqtani wa ana 'abduka, aku ini hambamu. Indah sekali ini percakapan sang Nabi kepada Allah yang diajarkan kepada kita. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ini dalam janji kepadamu dan dalam perjanjian yang harus terselesaikan dan harus kutunaikan mastata'tu, tapi segenap kemampuanku. Barangkali ada kelemahanku dalam menjalankan janji setiaku dalam kalimat la ilaha illallah, maafkan aku. Lalu apa, wahai sang Nabi, wahai sang pemilik jiwa terindah, wahai yang seindah-indah mengajarkan doa, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung padamu dari keburukan apa yang kuperbuat. Perbuatan buruk itu hadirin banyak efeknya. Rasul berlindung kepada Allah daripada efek setiap perbuatan buruk. Pertama, dosa, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari keluasan rezeki, menjauhkan kita dari surga, menjauhkan kita dari pengabulan doa, menyempitkan jiwa kita karena semakin banyak dosa semakin gelap jiwa ini. Dan sedemikian banyak, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung pada buruknya apa yang kuperbuat. Sudah dia jadikan Allah membentengi semua keburukan apa yang dia perbuat. Dengan itu dia membuka pengampunan ilahi. Dengan itu dia meminta terbukanya dirinya dari segala yang menutupnya sebab dosa-dosanya. Jika semua perbuatan buruknya itu ia lindungkan kepada Allah, maka tidak akan membawa mudarat baginya dunia dan akhirat. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku ini tahu, wahai Allah, betapa nikmat yang kau limpahkan kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku tahu bagaimana dosa-dosaku. Lalu apa, wahai Rabb? Lalu apa, wahai sang Nabi yang mengajarkan kami doa-doa yang indah? Faghfirli, baru minta ampun dosa. Dari tadi adalah ucapan-ucapan yang menghubungkan cintanya dengan Allah, menunjukkan betapa besar harapan kita kepada Allah. Baru setelah itu kembali kepada hajat yang dibutuhkan. Faghfirli, satu kalimat singkat yang bila Allah berikan selesai segala permasalahan kita dunia dan akhirat. Hadirin, jika masih ada satu dosa kita yang belum Allah ampuni, belum akan kita menginjak surga, lalu di mana tempat kita? Kalau masih ada satu dosa yang terkecil yang masih belum Allah maafkan, tidak akan sampai kita ke dalam surganya Allah. Lalu dengan apa? Dengan pengampunan. Bagaimana caranya? Doa yang diajarkan sang Nabi, salah satu pintu menuju pengampunan ilahi. Taghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidak
ada yang bisa memberikan pengampunan kecuali Engkau, wahai Allah. Wahai penciptaku, wahai yang memiliki diriku, wahai yang aku adalah hamba-Mu, wahai yang menciptakan kerajaan langit dan bumi, wahai yang mencipta hewan dan tumbuhan, wahai yang mencipta bumi dan langit, wahai yang mencipta surga dengan segala keindahan, wahai yang mengundang keturunan Adam untuk sampai kepada istana-istana yang kekal dan abadi. Allah, demikian indahnya dan mesranya hubungan sang Nabi kepada Allah, dan ini diajarkan sang Nabi kepada kita. Selain bersabda, barang siapa yang mengucapkan ucapan ini muqinan biha, dengan ucapan yang dia dalami maknanya, jangan hanya sekedar asal ucap, tapi dia dalami maknanya, dia membacanya di waktu siang hari di satu hari, maka Allah, jika ia wafat sebelum terbenam matahari ia wafat, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah. Jika ia membacanya di malam hari, lalu ia wafat sebelum terbit matahari, Allah menjadikannya ahli surga juga. Kenapa? Kita lihat betapa cepatnya pengampunan Allah dan rahmatnya Allah datang dengan istighfar ini. Bukan tunggu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk masuk ke dalam surga. Jika ia wafat di hari itu, ia sudah masuk ke dalam surga Allah. Lalu mana amalnya? Lalu mana ibadahnya? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ucapan-ucapan seperti ini yang didalami dengan makna ke dalam hati kita akan membangkitkan seluruh keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi perintah Allah dan mempermudahnya, membuat jiwa kita selalu ingin berbuat yang taat, membuat jiwa kita selalu enggan berbuat dosa, hingga jika ia wafat Allah sudah pastikan dia ahli surga. Ini ucapan singkat berapa detik tadi kalau kita baca. Tadi kan kita bicara bagaimana nasi saja berubah jadi buruk kalau dicaci maki. Benda-benda, barangkali rumah tangga kita, harta kita, pekerjaan kita ini barangkali penuh cacian, penuh sangka buruk, penuh perbuatan yang buruk, sangka buruk pada makhluk, sangka buruk pada Allah, dusta dan lain sebagainya. Ini menjadi buruklah kehidupan kita. Tapi dengan kalimat-kalimat pendek ini kesemuanya rata dengan rahmat ilahi jalla wa ala, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Berubah keadaan yang demikian buruk menjadi keadaan yang paling indah. Adakah lagi keadaan yang lebih indah selain wafat dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW? Inilah berubah keadaan yang demikian buruk menjadi hari yang sangat indah sepanjang hari, dibaca di malam hari menjadi malam yang indah sepanjang malam. Demikianlah tugas rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. Ini orang yang maksum, yang tidak punya dosa, yang tidak pernah berbuat kehinaan dan kesalahan. Hadirin hadirat, kita bertanya bagaimana terhadap diri kita. Kenapa sang Nabi beristighfar dan bertaubat? Karena beliau tahu betapa indahnya anugerah Allah pada orang yang beristighfar dan bertaubat. Oleh sebab itu beliau ingin dalam kelompok mereka, padahal beliau sudah orang yang paling mulia, tapi beliau tahu betapa agungnya kemuliaan orang-orang yang bertaubat dan beristighfar. Jangan tertipu dengan bisikan syaitan yang berkata, hati-hati taubat, nanti kau berdosa lagi, kau berarti khianat pada taubat. Hadirin, itu bisikan syaitan.
Karena ketika kita bertobat, kita meminta kekuatan kepada Allah. Rabbi, aku telah banyak berbuat dosa, mungkin besok berbuat lagi, tapi aku tidak mau menunda taubatku dan aku ingin sekarang aku bertaubat. Beri aku kekuatan jika seandainya aku terjebak lagi pada dosa. Beri aku kekuatan untuk bertaubat lagi. Allah tidak bosan dengan perbuatan taubat. Allah tidak akan pernah bosan. Kitalah yang akan bosan. Orang berkata percuma taubat lagi, nanti maksiat taubat lagi. Tidak percuma demi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Muslim, jika Allah melihat seorang hamba-Nya berbuat dosa, lalu ia memohon ampun dan taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat main-main, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, hamba-Ku telah berbuat dosa dan dia tahu Tuhan yang Maha Pengampun, Ku ampuni dosanya. Ia berbuat dosa lagi setelah taubatnya, lalu ia taubat lagi. Allah jawab lagi, hamba-Ku, ia tahu memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, Ku ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena jiwa yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali pun, innallaha la yamil, innakum antum tamillu, kama riwayat Sahih Bukhari, sungguh Allah itu tidak pernah bosan, tapi kalianlah yang akhirnya akan menemui kebosanan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi kita ini seindah-indahnya manusia, kenali ajaran beliau, kenali ucapan-ucapan beliau agar merubah keadaan kita semakin indah, semakin sejahtera, semakin bahagia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Salah seorang sahabat mendengar doa sang Nabi di malam hari ketika beliau selesai melakukan salat subuh, setelah adzan subuh, lalu beliau melakukan salat qabliyah subuh. Saat adzan subuh beliau qabliyah subuh. Setelah qabliyah berdoa sebelum waktu salat, sebelum salat subuh. Apa doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa khalfi nuran wa amami nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran. Demikian riwayat Sahih Bukhari, dan lafadznya berbeda-beda dalam riwayat ini. Ada beberapa riwayat, dan Imam Bukhari menukil lagi salah satu daripada riwayat lain dalam hadis yang sama. Rasul menyebut dami wa sya'ri wa bashari wa asri, yaitu doanya Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Jalbi qalbi nuran, jadikanlah di dalam jiwaku cahaya. Cahaya apa? Cahaya Allah yang menerbitkan seluruh kebahagiaan, yang menerangi seluruh keadaan, yang meruntuhkan segala dosa, yang membuka seluruh rahmat dunia dan akhirat. Cahaya Allah. Beliau meminta agar Allah menerangi jiwa beliau, dan jiwa beliaulah yang paling terang benderang dengan cahaya Allah. Demikian beliau berdoa, majal bijati nura. Cukupkah? Belum cukup. Wa fi basari nura, dan di penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nura, dan di pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura wa an yasari nura, dan jadikan cahaya di kananku, cahaya di kiriku. Wa amami nura wa khalfi nura, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Wa fawqi nura wa tahti nura, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Dan diriwayatkan dalam riwayat lain beliau menyebut basyari nura wa fi sya'ri nura wa fi asabi nura wa fi dami nura. Jadikan cahaya di darahku, jadikan cahaya di tulang-tulangku, jadikan cahaya di urat-urat tubuhku, jadikan cahaya di rambutku, jadikan cahaya
dan dagingku, waj'alni nur, jadikan untukku cahaya. Demikian indahnya lantunan doa dari jiwa yang paling bercahaya terang benderang, Sayyidina Muhammad SAW. Demikian doa beliau sebelum terbitnya matahari. Matahari yang terbit membawa cahaya di muka bumi, beliau telah meminta cahaya menerangi jiwanya, menerangi panca inderanya, menerangi seluruh tubuhnya, warisi kemuliaan sunnah Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya tetap tidak akan pernah berhenti. Sunnah-sunnah beliau adalah rahasia mukjizat beliau. Hidupkan rahasia mukjizat itu di dalam hari-hari kita, karena sunnah beliau juga adalah mukjizat sang Nabi. Sedemikian banyak sunnah-sunnah beliau membawa keberkahan dunia dan akhirat. Itu pun mukjizat beliau. Sebab itu kita bukan orang yang bisa mempunyai mukjizat, tetapi warisi mukjizat sang Nabi pada sunnah-sunnah beliau. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya orang yang meminta kepada Allah dengan sunnah sang Nabi, meminta cahaya di hatinya, meminta cahaya di panca indera, meminta cahaya di seluruh sel tubuhnya, meminta cahaya pada darahnya, pada seluruh apa-apa yang dia miliki pada tubuhnya, kiri, kanan, atas, bawah, dan diberikan baginya cahaya. Inilah doa yang diajarkan Nabi-Mu. Hadirin hadirat, betapa ruginya kita yang tidak mau mewarisi cahaya yang dibawakan oleh sang Nabi. Doa ini digelari oleh para ulama doa cahaya. Inilah doa dari yang paling indah dari sang Nabi meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling ramah dan paling indah. Semua tuntunan beliau membawa keberkahan. Beliau, perlu saya sampaikan juga bahwa hal yang sunnah bagi setiap orang itu merubah namanya jika namanya mempunyai makna yang kurang baik. Jika maknanya sudah baik, tidak perlu dirubah. Tapi kalau namanya bermakna kurang baik, sunnah dirubah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui salah seorang yang berkata namanya huzn, artinya sedih. Namanya sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bal anta sah." Kau ini jangan huzn namamu, tapi sah. Sah itu indah dan mudah. Ganti namamu dengan indah dan mudah, sahal. Tak usah itu. Orang itu belum mengerti makna mukjizat sunnah sang Nabi. Selain berkata, aku tidak mau ganti nama yang sudah diberikan oleh ayah ibuku. Salahnya, ketaatannya kepada ayah ibu itu benar, tapi kalau sudah perintah sang Nabi, Nabi mengatakan padanya, ganti namamu dengan sahih, mudah dan luas. Dia tetap berkata, aku tidak mau ganti nama yang telah diberikan oleh ayah ibuku. Maka berkata Anas bin Malik, sepanjang usia orang itu dirundung kesedihan hingga dia wafat. Kenapa? Karena dia mengingkari hal-hal yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sepanjang usianya hingga dia wafat, dia dirundung kesedihan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sammu bi ismi wa la taqtanu bi kunyati." Kalau mau beri nama seperti namaku, kata Rasulullah Muhammad. Wa la taqtanu bi kunyati, jangan pakai gelar yang diberikan kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abul Qasim. Tapi yang disunahkan menamai dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam semampu kita.
Jika punya keturunan atau punya teman yang ingin mempunyai keturunan, ingat sunnah sang Nabi, warisi keberkahan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan rahasia kemuliaan dalam diri kita. Ya Rahman ya Rabbi ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami bermunajat kepadamu demi kebangkitan muslimin muslimat untuk lebih banyak lagi yang mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami mengadukan kepadanya gelapnya hari-hari kami dengan kesulitan, dengan dosa, dengan kegodaan, dengan kesedihan. Gantikan dengan cahaya kebahagiaan. Ya Rahman, malam hari ini kami mendengar betapa indahnya doa istighfar. Malam ini kami mendengar betapa indahnya doa cahaya. Maka Rabbi terangi jiwa kami dengan cahaya, terangi penglihatan kami dengan cahaya, terangi pendengaran kami dengan cahaya, terangi depan kami dengan cahaya, terangi belakang kami dengan cahaya, terangi seluruh penjuru kami dengan cahaya, terangi darah kami dengan cahaya, terangi tulang tubuh kami dengan cahaya, terangi pemikiran kami dengan cahaya, terangilah hari-hari kami dengan cahaya. Ya Rahman, cahaya keindahan-Mu, wahai yang menamakan dirimu An-Nur, Maha bercahaya. Terangilah hari-hari kami, terangi pula sakaratul maut kami, terangi kubur kami kelak, dan bangkitkan kami di yaumul qiyamah bersama yang terang benderang, bersama orang-orang yang bersama Rasulullah, sebagaimana firman-Mu, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Orang-orang di mana hari Allah tidak mengecewakan sang Nabi, hari kiamat Allah tidak akan membuat beliau sedih, tidak akan pula mengecewakan para pengikutnya. Walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka menerangi seluruh tubuh mereka, menerangi depan belakang mereka. Demikian keadaan orang-orang yang bersama Rasulullah kelak. Tapi pastikan nama kami tertulis bersama mereka, pastikan wajah kami bercahaya terang benderang di yaumul qiyamah, sebagaimana firman-Mu, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang terang benderang bercahaya, kata Allah, di yaumul qiyamah, ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhannya yang maha bercahaya. Rabbi, pastikan wajah kami bercahaya dan memandang indahnya cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, 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 ya
hadirat di saat Allah Subhanahu wa taala wa barzulillahil wahidil qahar, ketika seluruh manusia harus menghadap Rabbul Alamin. Di saat Allah mengumpulkan para mukminin mukminat, Allah membukakan dan menyingkap cahaya keindahan zat, maka semua mereka bersujud ke hadirat Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan pada mereka, irfa'u ru'usakum ibadi unduru ilayya. Angkat kepala kalian dari sujud kalian, wahai hamba-hambaku, pandanglah keindahan zatku. Di saat itu semoga nama kita akan bersama mereka yang memandang. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, di saat jiwa manusia yang terakhir keluar dari api neraka, tidak ada lagi orang lain yang keluar dari api neraka berkecuali dia yang terakhir. Entah ratusan ribu tahun ia melewati gelapnya api neraka, merintih mati dan dihidupkan kembali dengan kulit yang baru, terbakar dan hangus lagi dan lagi dan lagi. Entah ratusan ribu tahun ia dikeluarkan dan Allah memperlihatkan keindahan dannya kepada hamba ini. Lalu dia ditanya, pernahkah kau merasakan siksa api neraka? Berapa lama wahai hambaku? Hamba itu berkata, aku tidak pernah merasakan siksa neraka. Hilang seluruh kepedihannya, terbakar dan hangus selama ribuan tahun jika memandang indahnya zat Rabbul Alamin. Ingat detik-detik perjumpaanmu dengan Allah saat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, warisi kemuliaan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita doakan pula tamu-tamu kita, para habaib kita yang akan kembali ke wilayah Malang, Jawa Timur. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kehidupan mereka dipenuhi kebahagiaan dan rahmat. Keadilan berkah istimewa, keberkahan bagi kita juga untuk para tamu-tamu kita dari Singapura, bapak-bapak yang kita muliakan, saudara-saudara yang kita muliakan, personil dari Singapura, limpahkan Rabbi keberkahan atas mereka. Kita telah mengunjungi para wali-wali Allah yang telah wafat dan mereka kumpul di majelis ini bersama kami. Pastikan kami semua dan mereka akan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Limpahkan keberkahan bagi yang kita muliakan dari Allah, seorang penyuruh ke jalan Allah, pejuang dalam dakwah Nabi, Kiai Ustaz Hasan Saiful Matan Allah, dan Allah melimpahkan keberkahan pada beliau, menjadikan seluruh fitnah yang datang pada beliau, dan menjadikan beliau ini adalah salah satu daripada panji Nabi Muhammad SAW di wilayah Singapura. Terima kasih tamu-tamu yang hadir dari Malang, dari Singapura, dan semua hadirin hadirat yang hadir, juga para habaib kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.